Di video ini kita akan mempelajari torsi. Nah, sebelum kita ke torsi, mari kita kaji ulang dahulu yang namanya gaya ya, atau force. Yang telah pernah kita pelajari di hukum Newton ya. Di mana jika suatu benda ya, misalkan kita memiliki suatu benda yang kita berikan gaya. Nah, biasanya kita akan asumsikan bahwa benda tersebut merupakan sebuah partikel atau sebuah titik saja. Di mana pada saat kita berikan gaya sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya percepatan. Ya, percepatan linear. Nah, itu yang telah kita pelajari di hukum Newton. Di video ini kita akan mempelajari yang namanya torsi. Ya, atau disimbolkan sebagai huruf tau. Nah, di sini misalkan kita memiliki sebuah meja dan kita memiliki sebuah benda yang tinggi ya, bentuknya tinggi seperti berikut. Di mana mejanya merupakan meja dengan permukaan kasar. Nah, jika kita berikan dengan gaya di ujung atas benda tersebut sebesar F, nah apa yang terjadi pada benda tersebut? Tentu saja benda tersebut akan rotasi ya, akan rotasi dan akhirnya akan jatuh ya, akan jatuh ke meja. Nah, ini adalah perbedaan gaya dengan torsi. Di mana gaya itu adalah sesuatu yang membuat suatu benda mengalami percepatan linear. Di mana torsi itu adalah sesuatu yang membuat suatu benda mengalami percepatan sudut. Ya, ini adalah percepatan linear, ini adalah percepatan sudut. Di mana percepatan sudut akan membuat sesuatu berotasi. Ya, contoh lainnya lagi adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki sebuah benda di luar angkasa. Misalkan di sini adalah titik beratnya. Nah, misalkan kita berikan gaya yang segaris terhadap titik beratnya, ya seperti berikut. Maka benda tersebut akan mengalami percepatan, ya akan mengalami percepatan jika kita berikan gaya. Nah, lalu jika kita berikan gaya yang tidak segaris dengan titik pusat beratnya atau titik beratnya, nah maka apa yang terjadi pada benda tersebut? Tentu saja benda tersebut akan berotasi ya, akan berotasi pada titik beratnya ya, akan berotasi. Nah, ini yang disebut sebagai torsi. Nah, sekarang kalian telah mengerti ya, jika terdapat torsi maka akan terdapat percepatan sudut. Jika terdapat gaya maka akan terdapat percepatan linear. Nah, sekarang jika kita memiliki sebuah pintu yang dimana di sini adalah engselnya ya, engsel pintu, dan di sini adalah pegangan pintu. Nah, kita ketahui bahwa di sini pintu dalam keadaan diam ya. Untuk membuka pintu atau untuk merotasikan pintu, tentu saja kita perlu yang namanya percepatan sudut. Ya, kita perlu percepatan sudut. Nah, jika memiliki percepatan sudut, maka kita perlu yang namanya torsi. Ya, yang namanya torsi. Jadi di sini apakah yang mempengaruhi besar torsi? Tentu saja yang pertama adalah sebesar berapakah gaya yang kita berikan pada pintu ya. Jika semakin besar, tentu saja percepatan sudutnya akan semakin besar pula. Maka itulah F. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan torsi. Yang kedua adalah, pernahkah kalian coba membuka pintu di mana kalian dorong di dekat engselnya ya, di titik di sini, dengan kalian bandingkan dengan di titik di sini ya, titik A dengan titik B. Tentu saja di titik A lebih mudah untuk membuka pintu dibandingkan dengan titik B, akan terasa lebih susah ya untuk memutar pintunya. Nah, maka ini yang disebut sebagai lengan torsi ya, berbanding lurus dengan lengan torsi. Di mana lengan torsi itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap vektor garisnya. Nah, misalkan pada saat kita dorong melalui titik B, maka ini yang disebut sebagai lengan torsi ya. Ini adalah LB, dan untuk LA itu adalah yang di sini, dari titik dari poros putarnya sampai ke titik A yang tegak lurus terhadap vektor A. Nah, ini adalah lengan torsi A. Dimana jika kalian perhatikan di sini, lengan torsi A itu lebih dari lengan torsi B. Nah, dengan demikian tentu saja torsi yang dihasilkan oleh titik A itu akan lebih besar dibandingkan dengan titik B jika kita aplikasikan gaya yang sama. Ya, jadi ini adalah torsi. Torsi itu sama dengan gaya dikalikan dengan lengan torsi. Nah, sekarang jika kita tidak aplikasikan gaya yang tegak lurus terhadap pintunya, misalkan kita aplikasikan gaya yang seperti berikut.
yang memiliki sudut sebesar theta terhadap pintunya, ya, sebesar theta terhadap pintunya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari torsi? Lengan torsi. Dimana misalkan ini panjang pintunya itu adalah R. Nah, maka tadi telah saya katakan bahwa lengan torsi itu adalah panjang garis yang tegak lurus terhadap vektor gayanya, ya. Dimana vektor gaya dapat kita perpanjang. Jadi kita akan perpanjang vektor gayanya, dan ini yang merupakan lengan torsi. Ya, ini yang disebut sebagai lengan torsi, yaitu garis yang tegak lurus terhadap vektor gayanya, mulai dari titik porosnya. Ya, ini yang disebut sebagai lengan torsi. Maka misalkan ini adalah R, di sini theta, tentu saja sudut di sini adalah sebesar theta juga, ya. Maka sinus theta itu sama dengan depan, ya, depan dari theta-nya dibagikan dengan miring, yaitu L per R. Dengan demikian maka L itu akan sama dengan R dikalikan dengan sinus theta. Nah, maka kita bisa mencari besarnya torsi jika sudut yang kita gaya yang kita berikan sudutnya tidak 90 derajat, itu adalah torsi sama dengan gaya dikalikan dengan L. Mari kita substitusikan dengan R dikalikan dengan sinus theta. Nah, ini adalah besar torsi yang terjadi pada pintu tersebut. Nah, jadi di sini misalkan kalian memiliki sebuah baut yang akan kalian gunakan untuk membuka roda mobil misalnya, ya, kalian akan menggunakan kunci Inggris, ya. Kalian biasanya akan menggunakan kunci Inggris. Nah, sekarang untuk memutar baut tersebut, bagaimanakah cara yang lebih mudah? Tentu saja biasanya kalian akan memegang kunci Inggris di ujungnya, ya, di ujungnya. Mengapa? Karena memiliki lengan torsi yang lebih panjang, ya. Lengan torsi yang lebih panjang, maka lebih mudah untuk memutar baut tersebut. Dan kalian akan berikan gaya yang tegak lurus, ya, terhadap baut tersebut, ya. Nah, semua kalian mengerti konsep dari torsi. Jadi itu torsi itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat sesuatu berputar, ya. Jadi pada saat saya bisa simpulkan bahwa pada saat sigma torsi itu tidak sama dengan 0, maka suatu benda akan mengalami percepatan sudut, ya. Sama halnya dengan gaya. Pada saat sigma F itu tidak sama dengan 0, maka suatu benda akan mengalami percepatan linear, ya. Untuk gaya akan mengalami percepatan linear, untuk torsi akan mengalami percepatan sudut. Nah, sekarang kita akan ke konvensi, yaitu jika torsi yang diberikan memberikan putaran berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Pada saat berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita akan berikan torsi tersebut nilai positif, ya. Jika berlawanan arah dengan jarum jam, kita akan berikan nilai positif. Jika searah dengan jarum jam, ya, jika torsi yang kita berikan akan menghasilkan arah putaran searah dengan jarum jam, ya, misalkan seperti berikut, maka kita akan berikan nilai torsi tersebut negatif. Ya, ini hanyalah konvensi atau perjanjian agar kita mengetahui arah putaran yang diakibatkan oleh torsi. Ya, tentu saja ada beberapa buku yang menggunakan konvensi lain, tetapi di sini kita akan gunakan konvensi berikut, yaitu berlawanan arah jarum jam bernilai positif, searah jarum jam bernilai negatif. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh. Misalnya contohnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua orang, ya, di mana ini adalah pintu putar, ya, yang seperti kita lihat di mall ataupun di hotel. Nah, orang pertama ini akan mendorong sebesar gaya F dan titik dorongnya itu sejauh R1 dari pusat rotasinya. Di mana ini orang kedua yang akan mendorong tegak lurus terhadap pintu dan sejauh R2. Di mana ini adalah gaya-gayanya. Nah, sekarang kita perlu cari besarnya torsi yang terjadi pada pintu tersebut dan arah putarannya, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, maka mari kita cari di mana torsi yang diberikan oleh orang pertama itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan lengan torsi, di mana gaya untuk tentu saja ini adalah gaya untuk orang pertama dan gaya yang diberikan oleh orang pertama dan lengan torsi yang diberikan oleh orang pertama. Di mana F1 itulah 625 Newton.
Lalu lengan torsinya itu akan sama dengan jari-jarinya, ya, jari-jari pintu itu adalah 1,2 meter. Lalu kita kalikan dengan sinus 90 derajat, ya, karena di sini sudut yang dibentuk gaya dengan pintu itu adalah 90 derajat, maka ini sinus 90 derajat. Nah, di mana kita ketahui bahwa sinus 90 derajat itu adalah 1. Maka mari kita kalkulasikan 625 dikalikan dengan 1,2. Mari kita gunakan kalkulator. 625 kita kalikan dengan 1,2 itu adalah 750 Newton meter, ya, Newton meter. Ya, karena Newton dikalikan dengan meter itu adalah Newton meter. Itu adalah besaran untuk torsi. Nah, sekarang di sini arah putarannya adalah positif atau negatif. Di mana arah putarannya searah jarum jam, maka kita akan berikan nilai negatif, ya, untuk R-nya, di mana di sini akan menghasilkan torsi yang bernilai negatif. Artinya adalah arah putarannya searah jarum jam, ya, sesuai dengan konvensi. Ya, jika searah jarum jam arah putarannya, maka nilainya itu adalah negatif. Nah, sekarang mari kita cari torsi kedua, ya, torsi yang diberikan oleh orang kedua, di mana itu akan sama dengan F2 dikalikan dengan L2, di mana F2 itu adalah 850 Newton. Lalu kita kalikan dengan jari-jarinya itu adalah 0,8 meter. Lalu kita kalikan dengan sinus. Tentu saja sudut antara gaya dengan pintu itu adalah 90 derajat. Maka sinus 90 derajat adalah 1, di mana ini akan sama dengan 850 kita kalikan dengan 0,8 itu adalah 680 Newton meter. Nah, di mana di sini nilainya positif karena arah putarannya tentu saja itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, maka mari kita cari total torsi yang diberikan oleh kedua orang tersebut, di mana sigma torsi itu akan sama dengan torsi pertama ditambahkan dengan torsi kedua, di mana torsi pertama itu negatif 750 Newton meter dan torsi pertama itu 680 Newton meter. Di mana di sini jika kita jumlahkan akan sama dengan berapa? Mari kita kurangkan dengan 750, itu akan sama dengan negatif 70 Newton meter. Nah, artinya adalah akan terdapat torsi, ya, sigma torsi tidak sama dengan 0, artinya akan terjadi percepatan sudut, ya, akan terjadi percepatan sudut, artinya adalah pintu dalam keadaan diam akan berputar. Nah, di mana arah putarannya itu akan searah jarum jam, ya, searah jarum jam karena bernilai negatif. Jadi akan berputar ke arah merah ini, ya. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal kedua. Nah, di mana ini adalah contoh soal kedua, di mana terdapat sebuah pintu, ya. Mari kita gariskan agar lebih rapi. Di mana terdapat sebuah pintu, di mana di sini adalah engsel pintu dan di sini adalah pegangan pintu. Di mana kita berikan gaya sebesar 300 Newton, tetapi akan memiliki sudut sebesar 60 derajat terhadap pintunya. Nah, sekarang kita perlu mencari besar torsi, ya, yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Di mana torsi itu sama dengan gaya dikalikan dengan lengan torsi. Di mana kita telah ketahui bahwa lengan torsi itu adalah panjang garis yang tegak lurus yang menghubungkan di sini poros putarnya dengan gaya, tetapi tegak lurus, ya, yang tegak lurus terhadap gayanya. Maka di sini gayanya kita dapat perpanjang, ya, kita perpanjang gayanya, dan garis yang tegak lurus terhadap gayanya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah lengan torsi, ya, ini yang disebut sebagai lengan torsi. Maka tentu saja sudut di sini adalah 60 derajat, ya, sudut di sini adalah 60 derajat. Maka kita bisa sebutkan bahwa torsi itu akan sama dengan gaya, yaitu 300 Newton, kita kalikan dengan lengan torsi itu adalah, nah, panjang pintunya itu adalah R, maka kita akan kalikan dengan R, lalu kita kalikan dengan sinus 60 derajat, ya, di mana R itu adalah 2 meter, ya, R adalah 2 meter, sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, dengan demikian maka kita telah temukan besar torsinya, di mana di sini arah putarannya berlawanan arah
jarum jam ya. Jika kita berikan gaya di sini, maka arahnya berlawanan arah jarum jam. Artinya adalah akan bernilai positif ya. Jika berlawanan arah jarum jam akan bernilai positif. Maka di sini setengah dengan 2 kita dapat mencoret. Akhirnya adalah 300 dikalikan dengan akar 3 Newton meter. Ya, ini adalah satuan untuk torsi. Jadi akan berputar atau akan mengalami percepatan sudut ya, percepatan sudut, dan besar torsinya itu adalah 300 akar 3 Newton meter, dan akan mengalami perputaran berlawanan arah jarum jam. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari torsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.